Ya syabab, ana pernah diskusi dengan seseorang yang sebenarnya ana kurang tahu latar belakangnya apa. Tetapi kata beliau, ana tidak mengakui 4 mazhab dalam Islam. Ini kata beliau. Aku seorang muslim. Aku mengambil agama hanya dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis. Aku tidak peduli pendapat mazhab-mazhab seperti apa. Ini kata dia. Kenapa saya sering bilang ini kata dia? Karena Masya Allah ada yang potong-potong videonya. Baik, bismillah, kita lanjut. Kalau ucapan ini didengar di awal, ucapan beliau ini, pasti banyak orang yang bakal bilang, benar juga ya, kita harusnya ambil agama dari Al-Quran dan sunnah, dari hadis Rasulullah, bukan dari mazhab. Emang Rasulullah pakai mazhab? Tetapi ini sebenarnya mughalatah mantiqiyah, kekeliruan dalam berlogika, teman-teman. Biar insyaAllah saya jelaskan asal usulnya dan menjawab satu pertanyaan yang menarik sekali. Apa mazhab umat Islam sebelum munculnya mazhab-mazhab? Tapi sebelum saya cerita, teman-teman, saya mau tanya dulu. Teman-teman tahu nggak kitab yang namanya Sahihul Bukhari? Kadang-kadang kita kan kalau lihat hadis ada tulisan Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim misalnya. Betul? Tahu nggak kitab hadis, kitab Sahihul Bukhari ini? Ini isinya apa, teman-teman? Ini isinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, siapa yang menyampaikan hadis-hadis itu? Hadis-hadis itu keluar dari mulut siapa? Dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kitabnya dinisbatkan ke Imam Bukhari? Jadi kitab Sahihul Bukhari, bukan kitab misalnya Rasulullah, kitab Rasulullah. Kenapa namanya Sahihul Bukhari? Tahu kenapa, teman-teman? Karena Imam Bukhari bukan yang mengarang bukunya, tetapi mengumpulkan hadis-hadis yang ada di dalam bukunya. Jadi kalau misalnya ada seorang musuh Islam misalnya, yang tidak suka dengan Islam, dia mengatakan, saya tidak suka dengan kitab Sahihul Bukhari. Sebenarnya dia bukan tidak suka dengan Imam Bukhari, dia tidak suka sama Rasulullah SAW. Karena Imam Bukhari hanya mengumpulkan hadis Rasulullah di satu kitab, bukan Imam Bukhari yang mengarangnya. Mazhab persis sama, teman-teman. Mazhab itu, mazhab dalam Islam, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, itu persis sama dengan konsep kitab Imam Bukhari, kitab Sahihul Bukhari. Biar ana jelaskan, teman-teman. Teman-teman, kalau mau memahami Al-Quran, mau memahami hadis Rasulullah, mau khusyuk dalam salat, satu-satunya jalan adalah belajar bahasa Arab. Banyak yang tanya, rekomendasikan tempat untuk belajar bahasa Arab, Syekh. Saya rekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Belajar bahasa Arab dengan baik, dengan guru yang berpengalaman, insyaAllah. Ada kelas malam, kelas subuh. Hubungi mereka untuk belajar bahasa Arab. Di zaman Rasulullah, kira-kira kalau ada salah satu sahabat yang mempunyai pertanyaan tentang permasalahan dalam aqidah, dalam fiqih misalnya, tanya ke siapa, teman-teman? Ya pasti tanya ke Rasulullah SAW, karena di zaman mereka, hidup bersama mereka Nabi dan Rasul Islam terakhir, maka tahu semua ilmu seputar Islam, maka bisa langsung tanya ke Rasulullah. Baik, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kalau ada salah satu tabi'in yang punya pertanyaan seputar agama, tanya ke siapa? Ya pasti tanya ke sahabat. Tapi teman-teman, tabi'in itu orang yang ketemu dengan sahabat tetapi tidak ketemu dengan Rasulullah. Baik. Jadi tabi'in kalau punya pertanyaan seputar agama, tanya langsung ke sahabat. Tetapi sahabat bukan seperti Rasulullah. Rasulullah manusia sempurna, tahu semua ilmu. Kalau sahabat enggak, sahabat beda. Sahabat ada yang ahli hadis, sahabat ada yang ahli fiqih, sahabat ada yang ahli aqidah. Jadi hanya tahu bidangnya sendiri. Kalau misalnya ada salah satu tabi'in yang punya pertanyaan tentang tafsir, tanya ke siapa? Tanya ke Ibnu Abbas misalnya. Tapi kalau punya pertanyaan tentang hukum dalam bersuci misalnya, wudu dan lain-lain, tanya ke sahabat lain yang ahli fiqih. Politiknya sama, perangnya sama, akidahnya sama. Setiap sahabat punya bidang tertentu, teman-teman. Kalau sahabat Rasulullah semuanya sudah meninggal dunia,
tabi'i at-tabi'in. Tanyanya ke siapa? Tabi'i at-tabi'in itu yang bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat. Tabi'i at-tabi'in tanya ke siapa? Tanya ke tabi'in. Tergantung persoalannya. Yang punya persoalan tentang aqidah, tanya ke tabi'in A. Yang punya persoalan tentang fiqih, tanya ke tabi'in B. Yang punya persoalan tentang tafsir, tanya ke tabi'in C. Dan seterusnya teman-teman. Setiap tabi'in punya bidang tertentu sama seperti sahabat Rasulullah SAW. Sampai datang ulama 4 mazhab teman-teman. Ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tabi'in teman-teman ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka punya satu ide yang luar biasa. Satu ide yang bikin belajar ilmu agama itu mudah sampai zaman kita ini. Seluruh umat Islam harus berterima kasih kepada imam 4 mazhab. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua cabang ilmu fiqih dalam satu buku. Kenapa? Karena dulu teman-teman, kalau sahabat bingung bertanya, tanya ke Rasulullah. Kalau tabi'in bingung bertanya, tanya ke sahabat. Jumlahnya masih sedikit. Tetapi semakin hari, umat Islam jumlahnya semakin banyak. Dan orang awam jadi bingung tanya ke siapa. Makanya ulama 4 mazhab memutuskan untuk mengumpulkan semua cabang fiqih, semua cabang ilmu fiqih di satu kitab saja, biar memudahkan penuntut ilmu untuk belajar. Perhatikan teman-teman kalimatnya dan kosakatanya. Kosakatanya adalah mengumpulkan, bukan mengarang. Karena hampir semua atau kebanyakan pendapat ulama 4 mazhab itu pendapat yang sudah ada di zaman para tabi'in, dan sudah ada di zaman para sahabat, dan sudah ada di zaman Rasulullah. Tetapi mereka hanya mengumpulkannya di satu kitab saja biar penuntut ilmu jadi lebih mudah belajar. Kecuali teman-teman dalam bab-bab tentang persoalan baru yang tidak ada di zaman sahabat dan tidak ada di zaman Rasulullah. Mereka memberi pendapatnya sendiri sesuai ijtihad mereka sebagai ulama besar. Tetapi selain itu, semua pendapatnya itu sudah ada di zaman Rasulullah, sudah ada di zaman sahabat, sudah ada di zaman tabi'in. Mereka hanya mengumpulkan, bukan mengarang. Sama seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari mengumpulkan hadis Rasulullah di kitab Sahihul Bukhari, bukan mengarangnya. Semua pendapat ulama 4 mazhab itu diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah, diambil dari sahabat, diambil dari tabi'in. Semuanya sesuai dua sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah. Jadi orang yang mengatakan seperti ini, aku ambil agamaku dari Al-Quran dan Sunnah saja, bukan dari mazhab, itu agak lucu teman-teman. Seolah-olah pendapat ulama 4 mazhab itu beda dengan Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah pendapat ulama 4 mazhab itu adalah karangan mereka sendiri, bukan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah mazhab itu adalah agama baru, bukan mazhab atau pendapat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah kalau ada yang mempelajari salah satu mazhab, itu sama seperti mempelajari hal yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Inti dari Al-Quran dan Sunnah itu ada di 4 mazhab. Jadi mungkin teman-teman ada yang akan bertanya lagi, kalau memang sumbernya sama, kalau memang pendapat ulama 4 mazhab diambil dari Al-Quran dan Sunnah, kenapa kadang-kadang pendapatnya berbeda? Kadang-kadang Syekh mengatakan menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini. Kenapa pendapatnya berbeda kalau memang sumbernya sama? Jadi biar kita sepakat dulu teman-teman bahwa semua ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya menyatakan bahwa sumber utama mereka adalah Al-Quran, kemudian Sunnah. Semuanya menyatakan seperti itu teman-teman. Dan biar kita sepakat dulu bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara ulama 4 mazhab dalam hal-hal yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan ada beberapa hukum yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Selesai. Ya.
Dalam hal yang seperti ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua pendapatnya sama ulama 4 mazhab. Tetapi ada beberapa hal lain yang namanya furu' teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan agar hal ini tidak disebutkan dengan jelas. Supaya Allah memberi kita kelapangan dan memberi kita kesempatan untuk menyesuaikan diri. Seperti apa teman-teman? Seperti misalnya qasar jama'ah. Itu berapa hari? 3 hari atau 4 hari? Apakah hari pergi dan hari pulang termasuk 10 hari atau 15 hari atau sampai balik ke rumah lagi? Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kelapangan dengan adanya hal-hal yang tidak disebutkan dengan jelas. Di situ ada perbedaan pendapat teman-teman, dan semuanya bersifat furu', semuanya bersifat cabang. Tapi jika persoalannya atau masalahnya disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas, maka saya memastikan 100% tidak ada perbedaan pendapat antara ulama 4 mazhab. Selain itu, furu' semua, cabang semua teman-teman. Selain itu teman-teman, kadang-kadang ada hadis yang misalnya ada versi mudahnya dan ada versi sulitnya. Dan ini hal yang tidak disadari banyak orang teman-teman, bahwa Rasulullah SAW itu manusia menyesuaikan dirinya dengan penanya. Saya kasih contoh teman-teman. Kadang-kadang kita mendengar hadis bahwa amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Kemudian kita mendengar hadis lain bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada ibu. Kemudian kita mendengar hadis lain adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fisabilillah. Jadi kita bingung, ini yang mana ya? Mana amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi banyak sekali yang tidak menyadari konteksnya teman-teman, bahwa Rasulullah menjawab sesuai kondisi orang yang bertanya. Rasulullah kan menerima wahyu. Jadi kalau ada yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah sudah tahu, wah ini orang yang kurang berbakti kepada orang tuanya. Orang ini bertanya, apa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada ibu. Ada orang lain yang kaya tetapi tidak bersedekah. Rasulullah tahu kondisinya. Orang itu bertanya, apa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab sesuai kondisinya. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah, dan seterusnya teman-teman. Jadi perbedaan itu kadang-kadang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu hal yang biasa. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala supaya kita punya kelapangan, supaya kita punya agak bebas ya, menyesuaikan diri dan kondisi kita. Dan juga teman-teman, semua ulama 4 mazhab sudah menyatakan dan sudah mengatakan bahwa al-hadithus sahihu huwa mazhabi. Hadis sahih itu adalah mazhabku. Jadi banyak sekali juga dari mereka yang mengatakan bahwa jika ada yang saya sampaikan tidak berdasarkan hadis sahih, maka abaikan apa yang saya sampaikan. Semuanya sudah mengatakan itu atau mengatakan kalimat-kalimat yang mirip dengan itu. Dan itu teman-teman sering sekali terjadi. Belajar ilmu fiqh itu seru sekali teman-teman. Kadang-kadang kita melihat satu pendapat Imam Syafi'i misalnya yang ditolak dan dibantah oleh muridnya sendiri. Sering sekali teman-teman. Satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ditolak dan dibantah oleh muridnya sendiri. Kenapa? Karena setelah imamnya meninggal dunia, setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, ternyata muridnya menemukan hadis sahih lain yang tidak sesuai pendapat imamnya. Maka pendapat imamnya ditolak langsung. Bukan ditolak oleh orang yang misalnya membenci imamnya. Enggak. Ditolak oleh muridnya sendiri. Kenapa? Karena ada satu konsep, hadis sahih adalah mazhabku. Baik, sekarang mungkin ada yang akan bertanya lagi, Syekh, apakah kita harus bermazhab? Apakah kita harus mengikuti satu mazhab? Baik teman-teman, jawabannya adalah tergantung posisi dan kondisi antum. Jadi antum antara ada dua kemungkinan. Antum ahli ilmu agama, bukan ahli ilmu agama. Selesai, tidak ada kemungkinan lain. Jika antum ahli ilmu agama, maka disarankan untuk mempelajari satu mazhab secara mendalam supaya menjadi ahlinya mazhab itu.
bisa tahu semua pendapat yang di mazhab itu, semua permasalahan yang di mazhab itu, dan lain-lain. Tapi jika antum bukan ahli ilmu agama, tidak harus mengikuti mazhab. Kok bisa Syekh? Ini kan Syekh baru bilang mazhab itu penting. Kenapa sekarang Syekh bilang tidak harus mengikuti mazhab? Yang ana maksud teman-teman, tidak harus konsisten mengikuti satu mazhab. Itu yang ana maksud. Kalau untuk awam, tidak harus konsisten mengikuti satu mazhab. Untuk penuntut ilmu, untuk ulama beda cerita. Tapi untuk awam, tidak harus. Tinggal ikuti mazhab yang di negaramu saja. Tinggal ikuti mazhab yang di tempatmu saja. Asal apa yang diamalkan, apa yang dipraktikkan, termasuk salah satu 4 mazhab yang diakui seluruh umat. Tinggal ikuti mazhab yang sekitar antum saja. Kalau antum di Indonesia, ya salat sebagaimana orang Indonesia lain salat. Kalau antum di Arab Saudi, salat sebagaimana orang Arab Saudi salat. Kalau antum di Maroko, salat sebagaimana orang Maroko salat. Karena ketiganya berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan salah satu mazhab yang diakui oleh seluruh umat. Tapi tidak harus suka berbeda gitu, tidak harus. Kalau masjid yang dekat rumah antum itu taruh tangannya di sini, ya taruh tangannya di sini aja. Tidak perlu di sini, tidak perlu di sini. Enggak. Ikuti saja apa yang ada di sekitarmu, asal masih dalam ranah Quran dan Sunnah, masih dalam ranah 4 mazhab. Ini satu hal yang perlu kita sadari teman-teman. Kadang-kadang saya ditanya oleh beberapa teman, Ustaz, saya mengikuti mazhab Maliki, tapi masjid di sekitar saya mengikuti mazhab Syafi'i. Saya harus bagaimana? Emang siapa yang suruh antum ikuti mazhab Maliki? Itu tidak disarankan, itu tidak dipuji. Hal itu tidak dipuji teman-teman. Ikuti mazhab mayoritas tempatmu saja, selama statusnya masih awam. Dan kadang-kadang ada orang yang agak sensitif dengan kata awam. Kata awam itu bukan kata yang buruk teman-teman. Saya juga awam. Kalau saya ke bengkel misalnya, memperbaiki motor saya, itu saya nggak paham soal bengkel, maka saya awam dalam masalah itu. Dan tukang bengkelnya jadi alim dalam masalah itu. Jadi semua orang itu alim dan awam di waktu yang sama. Alim dalam bidangnya dan awam di selain bidangnya teman-teman. Hal itu teman-teman agar tidak menimbulkan fitnah teman-teman, agar tidak menimbulkan masalah. Karena tidak semua orang mengetahui masalah mazhab itu. Ya, jadi kalau misalnya ada di mazhab Maliki beberapa pendapat bahwa sebenarnya kalau sholat itu tidak perlu taruh tangan di sini sama sekali, ya di sini saja. Kalau misalnya antum melakukan itu di masjid di kampung misalnya, pasti dituduh sesat dan pasti itu akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan masalah. Untuk apa? Ya. Kan taruh tangan di sini itu juga sesuai ajaran Imam Syafi'i yang mengambil dari Quran dan Sunnah, jadi tinggal diikuti saja. Dan sekali lagi syabab, saya sampaikan ini untuk awam yang bukan ahli ilmu agama. Kalau untuk penuntut ilmu, teman-teman penuntut ilmu yang menonton, teman-teman yang mempelajari ilmu fiqh secara mendalam, harus mempelajari salah satu mazhab, karena ini bidang antum. Antum harus mempelajari salah satu mazhab, minimal salah satu mazhab seperti itu. Karena teman-teman penuntut ilmu yang lagi mempelajari fiqih, dia nanti akan ditanya oleh beberapa orang tentang masalah dalam agama. Dia harus mempelajari mazhab-mazhab supaya dia bisa menjawab. Kalau misalnya saya ditanya tentang masalah agama oleh orang Indonesia, saya jawab berdasarkan mazhab Syafi'i. Tetapi kalau ditanya oleh orang Turki misalnya, saya tidak bisa menjawab berdasarkan mazhab Syafi'i, karena apa yang saya akan sampaikan bakal berbeda dengan apa yang dipraktikkan di negaranya. Jadi bakal menimbulkan masalah dan fitnah seperti itu. Jadi saya menjawab berdasarkan mazhab Hanafi dan seterusnya teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya harus terbuka, kita harus terbuka. Tidak ada perintah untuk mengikuti satu mazhab 100%. Imam Ghazali sendiri dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan Imam Ghazali itu teman-teman ulama mazhab Syafi'i, ya. Jadi bukan hanya mengikuti mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam satu persoalan terkait fiqih di mana Imam Ghazali menjelaskan tentang adab bersuci dan lain-lain,
maka Imam Syafi'i memilih pendapat Imam Malik. Padahal beliau ulama Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Maka kita harus terbuka dan tidak menyalahkan. Ya, kalau misalnya kita ke negara lain, ya, kita ke tempat lain yang mempraktikkan mazhab lain di dalam 4 mazhab yang diakui seluruh umat, jangan menyalahkan karena mazhab itu sumbernya juga dari Al-Quran dan Sunnah, teman-teman. Teman-teman, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير